Shalom, perkenalkan nama saya Jerni Rindiawati Warungu. Saya program studi teologi. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan materi saya yang terambil dari bab 4, yaitu teologi Injil Markus. Saya akan menjelaskan tentang teologi Injil Markus. Teologi Injil Markus ini ditulis oleh Markus sendiri dengan tema Yesus adalah hamba. Kata kunci yaitu pelayanan. Waktu penulisan Injil Markus ini adalah 55-65 Masehi. Surat ini ditulis untuk orang percaya di Romawi. Di antara keempat Injil, Injil Markus yang merupakan kisah yang paling singkat tentang permulaan Injil tentang Yesus. Sekalipun nama penulis tidak disebut dalam kitab itu sendiri, dengan suara bulat gereja yang mula-mula memberi kesaksian bahwa Yohanes Markus adalah penulis Injil ini. Ia dibesarkan di Yerusalem dan termasuk angkatan pertama orang Kristen. Markus memiliki kesempatan yang unik karena berhubungan dengan pelayanan 3 orang rasul perjanjian baru, yaitu yang pertama yaitu Paulus, yang kedua yaitu Barnabas, dan yang ketiga yaitu Petrus. Menurut Papias, pada sekitar tahun 130 Masehi dan beberapa bapak gereja abad kedua, Markus memperoleh isi Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Ia menulisnya di Roma untuk orang Romawi yang percaya. Sekalipun saat penulisan Injil ini tidak jelas, sebagian besar sarjana menetapkan tanggalnya sekitar tahun 50-60 Masehi. Mungkin Injil ini yang pertama-tama ditulis. Adapun terdapat tujuan penulisan pada teologi Injil Markus ini, yaitu yang pertama, pada tahun 60-an Masehi, orang percaya diperlakukan secara kejam oleh masyarakat dan banyak diantaranya disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi, disiksa bahkan dibunuh di antara para syahid Kristen di Roma itu terdapat Petrus dan Rasul Paulus. Selaku salah seorang pimpinan di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai suatu antisipasi yang bersifat nubuat untuk kekejaman yang dilakukan oleh Kaisar Nero pada saat itu dan untuk menghadapi berbagai macam penganiayaan. Yang kedua yaitu memperkuat dasar iman dalam orang percaya di Roma, dan jikalau diperlukan mendorong mereka untuk dengan setia menderita demi Injil dengan memperhadapkan kepada mereka kehidupan, penderitaan, kematian serta kebangkitan Yesus. Terdapat muatan teologis di dalam Injil Markus ini. Yang pertama yaitu kristologi yang ditindakkan. Yang kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Yang ketiga yaitu eskatologis. Dan saat ini kita masuk pada bab 5, yaitu teologi Injil Lukas. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas sendiri. Kita dapat lihat pada Lukas pasal 1 dengan tema Yesus adalah manusia yang ideal. Saya mau bertanya, apa itu yang dinamakan dengan manusia yang ideal? Manusia yang ideal itu adalah 100% manusia dan 100% Allah. Injil Lukas ini memiliki kata kunci yaitu anak manusia. Injil Lukas ini ditulis untuk Theophilus dan semua orang percaya bukan Yahudi. Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang bernama Theophilus. Walaupun nama penulis tidak dicantumkan dalam dua kitab tersebut, kesaksian yang bulat dari kekristenan mula-mula dan bukti kuat dari dalam kitab-kitab itu sendiri menunjukkan bahwa Lukaslah yang menulis kedua kitab itu. Rupanya Lukas adalah seorang petobat Yunani. Satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis sebuah kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong dia untuk menulis kepada Theophilus, ataupun artinya seorang yang mengasihi Allah, guna memenuhi suatu kebutuhan dalam jemaat yang terdiri dari orang bukan Yahudi akan kisah yang lengkap mengenai permulaan kekristenan. Kisah ini terdiri atas dua bagian, yaitu kelahiran dan pencurahan Roh Kudus. Adapun tujuan penulisan dicantumkan dalam Injil Lukas ini, yaitu yang pertama,
Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan suatu catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Lukas yang menulis dengan ilham Roh Kudus menginginkan agar Theophilus dan para petobat bukan Yahudi serta orang-orang lain yang ingin mengetahui dengan pasti kebenaran yang tepat yang telah diajarkan kepada mereka secara lisan. Yang kedua yaitu kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi tampak dengan jelas di seluruh kitab ini. Misalnya, ia menulis silsilah Yesus sebagai manusia sampai kepada Adam dan tidak hanya sampai Abraham seperti yang dilakukan oleh Matius. Dalam kitab Lukas, Yesus dengan jelas terlihat sebagai juru selamat yang ilahi, insani yang menjadi jawaban Allah bagi kebutuhan segenap keturunan Adam akan keselamatan. Terdapat muatan teologisnya yaitu pemberitaan tentang kerajaan Allah, gambaran-gambaran tentang Yesus, gelar-gelar Yesus, ada berbagai macam yaitu yang pertama, Yesus sebagai nabi. Yang kedua, Yesus sebagai anak Allah. Yang ketiga, Yesus sebagai anak Daud. Dan yang keempat yaitu anak Yesus sebagai Tuhan. Dan yang kelima yaitu Yesus sebagai Mesias ataupun Kristus. Keempat yaitu gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid-murid Yesus, Lukas begitu berbeda dengan Injil lainnya. Jika dalam Injil Markus murid-murid digambarkan sebagai orang yang degil hatinya dan sulit sekali memahami maksud perumpamaan Yesus, Lukas justru sebaliknya. Selain itu, para murid juga dikenal sebagai murid-murid yang tetap menjaga kesetiaan kepada Yesus, bahkan hingga saat Yesus disalibkan. Perbedaan-perbedaan tersebut diterapkan supaya bisa memberi gambaran tentang model kemuridan dan yang dimiliki dalam komunitasnya. Dan sekarang kita masuk pada bab 6, yaitu teologi Injil Yohanes. Injil Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes sendiri, anak Zebedeus, saudaranya bernama Yakobus, dan ibunya bernama Salome. Injil ini memiliki tema yaitu firman Allah yang menjadi manusia, dengan kata kunci yaitu kehidupan. Waktu penulisan Injil Yohanes ini pada tahun 80-95 Masehi. Surat Injil ini dialamatkan untuk dikirim dari Efesus dan ditunjukkan kepada jemaat Asia Kecil. Injil Yohanes adalah unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil yang lain, dan menyatakan dengan lebih sempurna rahasia tentang kepribadian penulis diidentifikasikan secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya. Menurut beberapa sumber kuno bahwa Rasul Yohanes berasal yang sudah lanjut usianya, sementara tinggal di Efesus diminta oleh para penatua di Asia untuk menulis Injil rohani ini untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh seorang Yahudi berpengaruh bernama Quirinius. Injil Yohanes tetap melayani gereja sebagai suatu pernyataan teologis yang sangat dalam tentang kebenaran yang menjelma dari diri Yesus Kristus. Adapun tujuan penulisan dari Injil Yohanes ini yaitu Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Terdapat juga muatan teologis di dalam Injil ini, yaitu yang pertama yaitu logos ataupun firman. Gagasan tentang logos memiliki latar belakang yang sangat luas, baik dalam dunia Yahudi maupun dalam dunia Yunani. Tapi gagasan logos dalam Injil Yohanes memiliki maksud-maksud tertentu, di antaranya yaitu Yohanes merujuk kepada keadaan sebelum penciptaan untuk menggambarkan hubungan Yesus dengan Bapa. Yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Ia tidak membedakan antara kuasa penciptaan yang dimiliki Logos dan Allah. Logos juga dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada, sedangkan ia menciptakan, ia menggunakan kata diciptakan.
Yang ketiga yaitu Yohanes mengaitkan Logos dengan manusia. Logos itu menjadi manusia melalui nubuatan Nabi di mana firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan hidup bagi Yohanes. Daging menandakan bahwa Logos menjadi manusia secara utuh. Yang berikutnya yaitu kesatuan Bapa dan Anak. Injil Yohanes menekankan kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini juga tampak dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 yang mengatakan bahwa pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Penekanan ini jelas terlihat dari ungkapan aku dan Bapa adalah satu, atau Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau ataupun Bapa. Yang berikutnya yaitu kata-kata aku adalah ataupun akulah. Ini merupakan ungkapan yang bersifat pernyataan kepada para pendengar dan pembaca, dan dalam Injil Yohanes ungkapan ini sering digunakan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu bagi domba-dombaku. Kemudian kita masuk pada bab terakhir, yaitu bab 7, Teologi Kisah Para Rasul. Teologi Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas. Terdapat pada pasal 1 yang memiliki tema penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Memiliki kata kunci saksi-saksi. Injil ini ditulis pada tahun sekitar 63 tahun Masehi. Ditulis untuk Theophilus. Kitab Kisah Para Rasul ini sepertinya halnya Injil Lukas, dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Sekalipun nama pengarangnya tidak diketahui ataupun tidak disebut di dalam kitab itu, kesaksian kekristenan mula-mula dengan suara bulat serta bukti intern yang mendukung dari kedua kitab ini menunjuk kepada seorang penulis, yaitu Lukas ataupun seorang tabib yang kekasih. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis surat ini kepada Theophilus supaya mengisi keperluan di dalam gereja orang Kristen bukan Yahudi atau kisah yang lengkap mengenai awal kekristenan. Yang pertama yaitu dalam bukuku yang pertama ialah Injil tentang kehidupan Yesus ataupun Injil Lukas. Yang kedua yaitu bukan buku yang kemudian ialah laporannya dalam Kisah Para Rasul tentang pencurahan Roh Kudus di Yerusalem serta perkembangan gereja yang berikutnya. Jelas Lukas adalah seorang penulis yang unggul, sejaterawan yang cermat dan seorang teolog yang diilhami. Pada tahap awal, Alkitab Perjanjian Baru terdiri atas dua kumpulan, yaitu yang pertama keempat Injil dan yang kedua yaitu surat-surat Paulus. Kisah Para Rasul memainkan peranan yang penting sebagai penghubung antara kedua kumpulan itu, dan tempatnya benar dalam urutan kanonik adalah benar. Adapun tujuan ataupun maksud penulisan di dalam Injil Kisah Para Rasul ini yaitu yang pertama, Lukas menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme yang sempit ke dunia kafir kendati pun tantangan dan penganiayaan. Yang kedua yaitu Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja dan memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Terdapat juga muatan teologisnya yaitu Allah, di antaranya kedaulatan Allah, eksistensi Allah, dan anugerah umum. Yang kedua yaitu Kristus. Terkait dengan Kristus yaitu penyaliban dan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, dan kembalinya Kristus. Adapun disinggung di sini yang berikutnya yaitu yang ketiga, Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tentu berkesinambungan dengan misi Yesus. Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu diantaranya Pentakosta. Di dalam Pentakosta terdapat pencurahan Roh pada hari Pentakosta, di mana Pentakosta adalah tindakan kesimpulan dari kenaikan Yesus. Peristiwa ini bukan hanya menyusulinya secara kronologis, melainkan juga bergantung kepadanya. Kepenuhan Roh Kudus meluas kepada semua orang percaya. Karunia, bahasa lidah atau bahasa roh, secara khas disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Yang berikutnya yaitu pekerjaan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Pekerjaan roh selanjutnya adalah melalui pemimpin-pemimpin jemaat mula-mula.
Lukas memilih berbagai contoh untuk memperlihatkan betapa asasinya karya Roh Kudus dalam semua pekerjaan jemaat yang sedang berkembang. Yang berikutnya yaitu pekerjaan Roh Kudus yang beraneka ragam. Ada dua peristiwa pertobatan yang penting, yaitu peristiwa pertobatan Saulus dari Tarsus adalah kepenuhan Roh Kudus. Yang kedua yaitu peristiwa pertobatan Cornelius. Yang berikutnya yaitu dibahas mengenai peranan roh dalam nubuatan. Dan yang kelima yaitu karya roh dalam menyelesaikan pertikaian. Yang keenam yaitu Roh Kudus dalam misi kepada orang bukan Yahudi. Dan yang ketujuh yaitu Roh Kudus dan murid-murid di Efesus. Terdapat juga di sini keselamatan. Apa itu yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan itu dimaksud yaitu keselamatan melalui beriman kepada Kristus, percaya mencakup pertobatan, dan keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai gereja. Sebagaimana yang diharapkan, Kisah Para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja. Tentang kitab ini merupakan catatan lahir dan tumbuhnya gereja. Yang pertama yaitu formasi gereja, yang kedua yaitu organisasi gereja, dan yang terakhir yaitu fungsi-fungsi di gereja. Adapun 3 fungsi-fungsi di gereja, yaitu yang pertama, petunjuk adalah penting di gereja mula-mula yang melibatkan pengajaran dari kebenaran proposal dan doktrin-doktrin. Yang kedua yaitu persekutuan yang melibatkan hal-hal materi, perjamuan Tuhan, dan penderitaan. Yang ketiga yaitu ibadah direfleksikan dalam penghormatan orang percaya kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu pelayanan yang paling dilibatkan adalah penginjilan. Baik, demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Jika ada kesalahan pengucapan ataupun selama saya menjelaskan terdapat kesalahan, saya memohon kritikan dari Ibu pengasuh mata kuliah yang bersangkutan. Sekian dan terima kasih. Shalom.